Shalom, Romo Effendi, dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan teman-teman semuanya yang berada di seluruh pelosok dunia. Kita sungguh bersyukur. Bisa juga saya mengatakan selamat malam saudara-saudara kita yang di USA atau yang di daerah Australia ya. Dan tentu yang di Jakarta dan juga teman-teman dari Timur Leste, teman-teman dari JB. Mari pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sungguh adalah sukacita besar kita dikumpulkan di tempat ini bersama-sama melalui ruangan Zoom. Mari sebelum kita mulai acara kita, saya akan membacakan urutan acaranya ya. Pertama kita ada praise and worship, setelah itu ada firman dari Romo Effendi dan ada tanya jawab. Ya, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan siapin di dalam kolom chat ya. Terus juga kita akan ada mendengarkan rekaman virtual menyongsong kemerdekaan RI yang ke-76. Kita akan mendengarkan persembahan dari teman-teman di Singapura dan teman-teman dari Indonesia. Dan juga setelah itu kita akan foto bersama, pengumuman dan doa penutup dan berkat dari Romo Effendi. Mari sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Mohon bagi teman-teman semua agar suaranya di mute ya. Kita akan memulai acara kita. Kita mau mengangkat pujian ini bahwa sungguh kita dikumpulkan Tuhan dari berbagai-bagai, satu di dalam Kristus, dan ada satu sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tuhan, dan kita membuka
acara persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Allah Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang sungguh peduli akan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami Kau kumpulkan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur bisa bertemu, bertatap muka dengan teman-teman kami semua. Dan itu karena kasih karunia-Mu buat kami semua. Di siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara dari awal hingga berakhirnya persekutuan doa kami. Dan kiranya di ruangan Zoom ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa atas hidup kami. Kami yang seharusnya mati, tetapi karena salib-Mu Tuhan yang mengubahkan nasib hidup kami. Kami tidak mati Tuhan, tapi kami bisa hidup bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan kami mau mengangkat setiap syukur kami di hadapan Engkau. Karena salib-Mu yang memulihkan kami. Karena salib-Mu yang menyembuhkan kami. Dan karena salib-Mu yang membuat kami menjadi manusia yang baru. Mari kita angkat syukur kita pada Tuhan. Bahwa sungguh Dia Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapanku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat
atas setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu tercurah agar kami disucikan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memegang kami dengan tangan kanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami jatuh, Kau angkat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu Karena menyertai kami. salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan Yesus, karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi manusia baru. Karena salib-Mu, kami memperoleh kemenangan Tuhan. Ini kami, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mau mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kepada siapakah kami menyembah. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami. Tuhan, kami rindu kepadamu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus atas hadir-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang Kau lewatkan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan Engkau. Kiranya Kau berikan kepada kami Tuhan, hati sebagai murid Tuhan, yang mau duduk diam mendengarkan Engkau sendiri. Dan kiranya Tuhan Kau lingkupi Romo Effendi Tuhan Yesus saat ini yang akan membawakan kabar sukacita-Mu buat kami semua. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang Engkau ingin nyatakan kepada kami, Kau nyatakan kepada pelayan-Mu yang setia, Romo Effendi Tuhan, yang Kau panggil Tuhan jauh-jauh ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan saat ini dengan setiap kerendahan hati Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan kami terima dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beracaralah Tuhan, Engkau di tempat ini, kami semua siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Silakan Romo Effendi untuk memulai, dan sebelumnya mungkin Romo boleh memperkenalkan diri Romo kepada kami semua agar kami semua bisa mengenal Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan cukup baik? Nah, sudah jempol semua, jadi ya sudah, itu berarti terdengar dengan baik. Beberapa orang mengenal saya di forum ini, gitu ya, dan terima kasih semuanya. Saya tidak menyangka bahwa akan ada lebih dari 1.200.000 orang di tempat ini, begitu. Luar biasa. Saya sendiri jarang-jarang dapat audiens sampai lebih dari ini ya, 1.270.000. Baik, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ada juga suster, tadi saya lihat, salam untuk suster. Ya. Terima kasih yang datang dari Amerika. Apakah ini tidak tengah malam ya di Amerika ya? Apakah pekerjaan yang hadir dari Amerika adalah jaga malam atau bagaimana? Sehingga dari Amerika tengah malam masih mengikuti ibadah ini. Tidak apa-apa, saya merasa bergembira sekali. Saya punya banyak teman di Amerika juga. Nama saya Ferdinandus Effendi Kusuma Sunur SJ, panjang nama saya. Lahir di NTT, Flores Timur, di sebuah pulau kecil, ya. Masuk Serikat Yesus 2002, Tabisan 2011. Tahun ini saya merayakan 10 tahun imamat saya. Ya, saya sudah kerja, lalu masuk Yesuit, gitu ya. Setelah imamat saya langsung pergi ke Amerika, belajar S2. Terus setelah S2 lanjut S3 di Graduate Theological Union Berkeley, California, gitu. 2019 lulus lalu pulang ke Indonesia jadi pastor mahasiswa DIY, jadi dosen tamu di UGM, jadi dosen tamu di FTW Seminari Kentungan Yogyakarta, juga direktur pembina tenaga pengembangan masyarakat dan beberapa hal lainnya di dalam Serikat Yesus, begitu. Saya senang sekali bisa melayani saudara-saudariku. Ini kali pertama ya, Susan yang menjadi penghubung saya dengan Anda sekalian di forum ini. Terima kasih sudah datang. Begitu perkenalan dari saya, singkat ya. Saya jelas-jelas orang NTT, jadi kalau suaranya agak menghentak-hentak ya. Sebagaimana orang timur itu biasanya suaranya keras dan lantang. Tapi kalau saya mengajar tidak sedang marah-marah ya. Jangan dianggap marah-marah kalau saya ngajar. Ini orang timur punya suara kayak begini ini. Baik, yang ada di Australia juga sudah sore, berarti selamat sore. Yang di Singapura menjelang sore dan yang di Indonesia masih siang.
Saya sudah dijadikan co-host ya, begitu ya. Baik, kalau begitu saya mulai saja share screen. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sebenarnya itu sederhana sekali. Mau ngomong apa? Mau ngomong soal salib dan penderitaan, ya. Dan kita ngomong itu dalam terang pembedaan roh. Hanya saja saya tidak terlalu menekankan pembedaan roh itu sampai pada akhir pembahasan saya. Demikian adanya. Jadi kita mau ngomong soal apa yang dikatakan Injil dan bagaimana kita harus memaknai derita kita. Kita seringkali sebagai orang Kristiani merasa bahwa kalau menderita itu berarti ikut salib Yesus. Bisa benar, bisa tidak. Nanti kita lihat. Saya mau share screen saja kalau begitu. Ya. Oke, ini screen saya. Kalau seumpamanya ada yang macet, Anda harus segera memberitahu saya tanpa saya harus kehilangan waktu ngomong berapa saat. Saya pikir di layar saya berjalan, ternyata di layar Anda sekalian freeze. Maka silakan untuk memberitahu saya secepat mungkin. Ya. Baik, hari ini kita akan ngomong soal salib kebodohan dan kebodohan salib. Ya. Ada dua terminologi di sini yang membuat kita harus berpikir ya sedikit. Ya. Kita tahu bahwa kalau Santo Paulus itu selalu mengajarkan kepada kita tentang kebodohan salib, ya, di mana ya dikatakan di 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada latar belakang di balik ayat ini. Memang Santo Paulus dengan jelas-jelas menegaskan bahwa apa? Yang diberitakan adalah salib Yesus Kristus. Dan salib Yesus Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Mengapa salib Yesus Kristus itu adalah sebuah kebodohan? Satu, ya, kita lihat bahwa jelas bahwa orang yang mengalami salib di masa abad pertama dalam penjajahan pemerintahan Romawi itu adalah orang-orang yang terkutuk. Paling tidak di dalam pandangan Yahudi bahwa orang yang menderita itu adalah orang yang mengalami kutukan dari Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Anda boleh percaya boleh tidak, orang yang digantung di kayu salib di luar daerah Palestina dalam arti bahwa di luar masyarakat Yahudi, biasanya orang digantung dengan telanjang, begitu. Salib-salib kita sekarang Anda boleh lihat, ya, boleh lihat bahwa ada secarik kain di situ, dan itu memang bukan berarti bahwa sebagai sopan santun yang biasa dilakukan di masyarakat kita, bukan. Di masyarakat Yahudi, ya, kain itu memang ada di situ. Jadi itu sopan santun ala orang Yahudi. Kalau orang Romawi di luar wilayah orang Yahudi biasanya sungguh-sungguh telanjang, dan itu sungguh-sungguh sebuah hukuman yang memalukan dan membuat orang lain yang melihatnya akan merasa jerah. Dan orang yang berada di salib itu seperti orang yang terkutuk. Ya. Terkutuk karena apa? Karena bagi orang Yahudi zaman itu yang mengalami derita itu orang yang mengalami kutukan dari Tuhan. Alasannya apa ya? Jelas karena alasannya dosa, begitu. Ya, dan karena kesalahan, entah salahnya bapak ibunya, salah kakek nenek moyangnya, entah salah dia sendiri, tapi yang pasti dia itu orang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas kriminal. Karena apa? Di dalam masyarakat Yahudi dan Romawi zaman itu, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus, dan itu jelas apa? Orang yang disalib adalah orang-orang yang disebut penjahat, kriminal. Di situ dan juga kedua orang penjahat itu
yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi di sisi kiri dan sisi kanannya Yesus itu ada dua penjahat, ya. Dan kita tahu apa? Kalau disalib di situ berarti itu kriminal, begitu. Tidak masuk akal kebodohan salib, ya. Bagaimana mungkin seorang raja yang dinanti-nantikan, putra Daud, ya, Mesias yang ditunggu, mati di kayu salib sebagai penjahat hina? Maka itu sebuah kebodohan salib. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang yang mati di kayu salib, padahal dia jelas orang terkutuk, dianggap penjahat. Dan itu tidak masuk akal bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang tentunya tahu bahwa apa? Salib itu lambang kutuk, lambang kejahatan, lambang hukuman. Kita lihat yang keempat. Dan derita dan kematian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, tidak ada yang namanya raja itu menderita dan mati. Itu sungguh-sungguh di poin ketiga jelas tidak masuk akal. Maka memberitakan Yesus yang seperti itu tidak masuk akal. Beberapa orang Kristiani di abad awal sekitar 3-4 begitu, mereka juga sudah punya paham tertentu bahwa Yesus itu hanya pura-pura mati, ya, tidak benar-benar mati Yesus itu. Dan Anda boleh tahu sekarang paham-paham seperti itu juga masuk di beberapa paham keyakinan tertentu yang sebenarnya masuk akal. Karena apa? Karena paham-paham yang dulu menurut orang-orang Kristiani awal sejak abad 3 dan 4 sebagai bid'ah atau aliran yang tidak diakui kebenarannya, itu keluar dari tanah Eropa sampai tanah Palestina sampai ke tanah seberang. Jadi ada beberapa paham dalam keyakinan tertentu yang juga mengikuti paham seperti itu. Jadi mereka juga tidak percaya kalau Yesus itu disalib. Oh, itu hanya pura-pura. Oh, ada penggantinya. Seperti itu. Yesus sudah diselamatkan lebih dahulu. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa mati? Tidak mungkin orang kesayangan Tuhan itu bisa mati disalib. Dan itu yang membuat apa? Membuat banyak orang merasa bahwa memberitakan Yesus yang tersalib itu sebuah kebodohan. Maka Paulus sendiri memang menunjukkan dengan jelas bahwa apa? Ada yang disebut kebodohan salib itu, ya. Dan yang diberitakan adalah kebodohan salib itu. Ini kata-kata Paulus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Orang Yahudi bilang ini sebuah batu sandungan. Mengapa? Kau percaya sama Mesias yang mati? Bodoh banget kamu. Dan bagi orang yang bukan Yahudi, bisa saja Romawi atau Yunani, mana mungkin ya kamu mempercayai sebuah kehinaan, ya itu sebuah kebodohan bagi mereka. Tapi bagi kita tahu bahwa apa? Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dialah lambang cinta Allah yang luar biasa itu. Maka dia rela mati. Bagi siapa? Bukan untuk dia, untuk kita semua. Maka kebodohan salib itu menjadi nyata sebagai sebuah tanda kebesaran Tuhan, sebuah tanda kekuatan Allah. Dan kita bisa percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga bisa kita lakukan di dalam hidup kita.
Asalkan lihatlah kebodohan salib, ya. Anda boleh percaya tidak, kita itu paling tidak bisa ikut sedikit-sedikit apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Kalau kita rela menanggung derita karena Tuhan, ya. Tuhan bilang bahwa ya, jangan menipu. Menipu itu dosa. Ya. Lalu kita bisa mengambil untung dari teman kita, rekan kerja kita. Untungnya lebih banyak, atau paling tidak kalau saya bisa nipu dia, saya tidak rugi. Tapi saya lebih rela untuk berkata jujur. Supaya apa? Supaya saya tidak berbuat dosa. Tapi dengan demikian saya rugi banyak. Ini kita bisa icip-icip dengan apa yang disebut sebagai kebodohan salib. Kita rugi, menderita enggak? Menderita. Tapi rela menanggung derita karena Tuhan, ya. Itu kebodohan salib. Sedikit-sedikit ya, kita bisa ikut sedikit-sedikit apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Rela menanggung derita karena Tuhan. Rela menanggung derita demi sesama, ya. Ada banyak cerita kebodohan salib, umpamanya Mother Teresa berjuang setengah mati di lorong-lorong jalan Kalkuta, India. Dan Anda boleh tahu bahwa dia pasti menderita lah. Mana mungkin senang mengurusi orang yang sudah mau mati, orang yang kelaparan dan orang yang miskin. Tidak ada orang yang senang dengan itu, ya. Anda percaya boleh percaya, boleh tidak. Hari-hari ini saya mengurusi shelter isolasi mandiri di Yogyakarta, ya. Ketika bulan lalu, hari ini tanggal 12 ya, tepat 1 bulan saya membuka shelter saya. Saya didatangi oleh Satgas COVID, lalu ditanya, Romo punya rumah ini bisa nggak dipakai untuk shelter? Saya bilang bisa. Romo, kami pakai ya, tapi kami, ya pokoknya ada sajalah, ada-adaan sajalah. Saya bilang, Pak, ngapain ada-adaan saja? Langsung saja, jadikan benar. Lalu saya siapkan kamar semua. Ada 11 kamar, 1 pastoran, saya siapkan semua, ya. Ternyata karena saking terlalu banyaknya orang yang sakit COVID, mereka sendiri sampai lupa bahwa mereka punya shelter. Tempat saya kosong. Nah, saya bilang, saya tunggu-tunggu. Loh, Pak, mana ini kok nggak ada yang datang? Aduh, Romo, kami setengah mati. Ya. Ngurusi orang sakit. Saya bilang, ya saya mau buka shelter tapi harus didampingi ya secara medis ya. Kalau tidak didampingi secara medis, nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya kompetensi dalam bidang medis. Saya bilang begitu. Tapi karena mereka overwhelmed ya, jadi terbebani sekali. Sehari itu bisa 1.900 orang terkena COVID di Jogja saja, bayangkan ya. Bisa sampai 2.700 puncak-puncaknya bulan lalu itu. Saya bilang, saya punya kamar, Pak. Tapi saya nggak bisa ngolah. Tapi karena satgasnya juga bingung, puskesmasnya juga terbebani sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Saya stres. Nah, ini kebodohan ini. Saya pikir-pikir, saya kadang-kadang menertawakan diri saya. Bodoh ya, nggak punya kerjaan ya, mencari-cari kerjaan. Lalu saya stres, malam nggak bisa tidur. Lalu saya bilang, pokoknya besok saya harus cari cara bagaimana shelternya bisa dipakai, gitu ya. Jadi saya menghubungi beberapa dosen UGM, lalu mereka cari, bantu saya. Beberapa dokter membantu saya. Saya ingat baik-baik, sebulan yang lalu, 12 Juli 2012, setelah 3 hari bergumul bersama dan berdiskusi bersama dengan beberapa dosen UGM, lalu saya buka shelter saya. Itu pertama kali menerima seorang yang mau isolasi mandiri di tempat itu. Hanya punya apa? Saya punya uang 5 juta, modal awal 5 juta. Saya sendiri, 1 karyawan, dan 1 dokter. Jadi shelternya hanya isinya 4 orang, ya. Luar biasa. Saya bilang, mulai saja lebih dulu. Nggak ada sistem, nggak ada apa. Pokoknya saya bilang, pokoknya shelter harus dipakai.
terus masuk lagi hari kedua, hari ketiga masuk. Bayangkan, bahkan ada yang datang, orang tuh saking bingungnya ya, bulan lalu ya, luar biasa, kebingungan besar terjadi di Yogyakarta. Orang tuh datang dengan sepeda motor, saya pikir ada apa, terus dia tanya, Pak, apakah ini shelter isolasi mandiri? Saya bilang, iya. Dan dia dengan sepeda motor mendekati saya. Lalu, saya mau isolasi mandiri di sini. Saya bilang, Pak, jauh-jauh, jangan dekat-dekat, gila banget kan? Nanti pengelola shelter jadi penghuni shelter kalau terlalu dekat, tidak berjalan dari saya. Waduh, saya bilang payah sekali ini. Tapi dia mendekati saya hampir tidak ada jarak. Jadi saya sendiri terpental. Saya bilang, jauh-jauh, Anda harus isi form ini apa segala macam baru dia masuk. Luar biasa ya, saya sudah meluluskan hampir 20 orang selama sebulan ini. Ya, luar biasa. Sedikit kalau dibandingkan dengan segala macam kekacauan ya yang ada terjadi sehari bisa sampai 2.700. Tapi saya berpikir apa? Saya berpikir bahwa daripada mengutuki kegelapan, daripada takut di dalam kegelapan, lebih baik saya berusaha menyalakan sebatang lilin kecil ya di tengah kegelapan itu. Dan itu jauh lebih berarti daripada hanya mengumpati kegelapan, berkeluh kesah. Ya. Apakah stres? Stres. Romo, kamu nggak punya kerjaan ya, membuang diri dalam bahaya ya? Anda pikir saya tidak takut awal-awal? Saya takut. Sampai mimpi itu pernah sampai apa? Tenggelam di dalam kasur. Saya pernah mimpi tenggelam di dalam kasur. Tandanya apa itu? Tandanya bahwa tubuh saya memberitahu kamu takut. Saya kelihatannya gagah berani di luaran. Di dalamnya juga takut rupanya. Sampai terbawa dalam mimpi. Tapi itu ya, kebodohan salib, rela menanggung derita demi sesama. Ya, saya tidak punya keuntungan apa-apa. Ya. Saya mulai dengan segala sesuatu yang saya punyai kecil-kecil, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa menjalankan shelter itu sampai sejauh ini sebulan. Anda bisa bayangkan uang makan, obat, apa semua berusaha saya tanggung. Dokter-dokter itu sungguh murah hati sampai juga mau memberikan waktunya untuk menjadi tempat konsultasi para pasien yang isolasi mandiri. Itu salah satu cerita. Itu kalau saya tanya-tanya, ini memang bodoh. Effendi itu memang bodoh. Tapi ini kebodohan salib, saya bilang. Mau cari kerjaan di tengah kekacauan, ya biarlah itu. Ya, itu rela menanggung derita walaupun tak bersalah, itu jelas Yesus. Ya, banyak dari kita yang rela menanggung derita walaupun tak bersalah. Kita tahu ada beberapa orang Kristiani, contohnya Santo Maximilianus Kolbe di 1945 di Camp Auschwitz. Dia mengajukan dirinya untuk menukar dirinya dengan seorang Yahudi yang sebenarnya terpilih untuk dihukum mati, dieksekusi. Dan dia bilang, daripada orang ini yang punya keluarga, lebih baik kamu ambil saya. Ya, rela menanggung derita walaupun tak bersalah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Rela menanggung derita untuk memperjuangkan kebenaran. Kita tahu ada di dalam banyak hidup orang-orang Kristiani berani menanggung derita untuk memperjuangkan kebenaran atau memegang kebenaran. Orang-orang Kristiani awal yang percaya pada Yesus itu seringkali dihukum oleh orang-orang sekitarnya. Contoh, abad pertama itu orang-orang di Roma, orang-orang Kristiani di Roma dituduh oleh Raja Nero membuat kekacauan di kota itu, akibatnya mereka dikejar-kejar dan disiksa serta dibunuh. Rela menanggung derita untuk memperjuangkan kebenaran juga bisa terjadi di orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran, tidak mau umpamanya ikut korupsi, ya. Ada banyak hal lain seperti itu, dan itu sebuah kebodohan salib. Ya.
Dan kita siap menderita karena kebodohan salib. Kebodohan salib yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan itu kita, orang-orang Kristiani. Saya juga kadang-kadang mikir, ngapain Effendi kamu bikin shelter? Nah, nggak ada, shelter saya mandiri loh. Hasil dari orang-orang yang mau bermurah hati kepada saya. Dan saya sendiri mau berjuang bersama dengan para penderita COVID itu yang isolasi mandiri di shelter saya. Luar biasa, saya sendiri merasakan begitu banyak rahmat. Kebodohan salib membawa begitu banyak rahmat di dalam hidup saya. Dan sebagai imam, saya percaya bahwa itulah panggilan saya untuk mewartakan Kristus yang tersalib. Dan saya berani mengambil resiko untuk itu. Percaya boleh tidak, tetapi itu yang terjadi di dalam hidup saya. Saya sudah meluluskan hampir 20 orang di shelter saya, lumayan. Ya, ada yang 3 minggu baru keluar, ada yang hanya 10 hari sudah keluar, ada yang 14 hari sudah keluar, tetapi tiap orang punya masa sendiri-sendiri untuk bisa selesai isolasi mandiri. Dan sebuah kebanggaan dan kegembiraan tersendiri bagi saya ketika mereka berfoto untuk terakhir kalinya ketika keluar dari shelter itu. Hari ini saya melepaskan 2 orang dari shelter saya. Dan itu sebuah kegembiraan batin bagi saya yang pertama-tama selalu mengatakan kepada diri saya, kamu ini bodoh ya. Semua orang kamu itu duduk diam di rumah, duduk diam di rumah saja ya. Kamu sudah membantu negara dan masyarakat mengurangi penyebaran COVID. Kenapa kamu harus luntang-lantung di kota Jogja, masuk keluar apotik untuk nyari obat bagi orang-orang yang isolasi mandiri, kamu harus cari makan untuk mereka, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan saja. Salib Yesus itu bisa mirip bisa menjadi salib kita juga. Ya. Tapi pertanyaannya, salib Yesus dan salib orang Kristiani, apakah keduanya identik? Ya, saya bilang tidak selalu, paling tidak, ya, tidak selalu, karena mungkin saja ada penyebab lain yang membuat kita menderita. Saya ngomong soal penderitaan, saya ngomong soal ini tuh. 3 alasan orang benar menderita. Dunia membencimu, kalau kamu di dalam sistem yang korup, umpamanya di Indonesia, kalau satu kantor korupsi sedangkan kamu tidak korupsi, kamu akan dibenci oleh orang-orang. Dunia membencimu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Menyalibkan daging dan nafsu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ingat, setiap kali masa Prapaskah, kita juga membuat diri kita mau menderita untuk alasan apa? Untuk alasan kemajuan spiritual kita sekaligus keinginan untuk mengikuti Yesus lebih dekat lagi. Maka kita mengurangi ini dan itu, ya, termasuk asupan makan dan sebagainya. Dan kita menderita karena berpuasa, tapi itu berarti kita menderita karena menyalibkan daging dan nafsu, ya. Lanjut. Mendewasakan iman. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya. Kolose 4:12. Orang yang menderita karena Tuhan, karena sesama, karena memperjuangkan kebenaran, ya, itu mendewasakan iman. Orang bilang naik tingkat, orang banyak selalu bilang naik tingkat, dan memang benar. Santo Agustinus mengatakan bahwa salah satu alasan orang benar menderita adalah Tuhan mau membuatmu
bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Itu kata-kata Santo Agustinus. Ya. 3 alasan orang benar. Orang benar, ya, dan ini benar sabdanya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ya, saya yakin bahwa panggilan saya di masa-masa ketika Indonesia sedang kacau balau karena COVID ini, di mana banyak politikusnya juga bermain di air keruh, ya, tanpa berusaha untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah gelombang kedua COVID ini, ya. Nah, itu saya sendiri merasakan itu panggilan saya. Saya takut tadi saya katakan, ya. Saya bisa sampai mimpi-mimpi, ya. Pernah satu malam ada salah satu pasien isoman sesak napas. Dokternya kontak saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang, dia tidak tidur di sana sesak napas, saya di sini juga setengah sesak napas. Kalau ada apa-apa bagaimana? Saya bilang. Tapi lihatlah betapa kadang-kadang ya itulah, mungkin saya sering mengatakan kepada orang-orang, barang siapa tidak berani menderita, tidak akan pernah sungguh-sungguh menemukan kegembiraan sejati. Dan ketika saya melepas orang itu dari shelter saya, dari isolasi mandirinya, saya gembira sekali. Saya bilang, ini orang yang pernah membuat saya panas dingin tengah malam, walaupun tidak kena COVID. Tapi Tuhan, Engkau tidak membuat saya takut, tidak membuat saya gentar, walaupun tubuh saya mengirim sinyal, sebenarnya kamu takut. Ya, lanjut saja, menyenangkan. Ya. Tapi kita orang yang tak sempurna, jadi jangan segala sesuatu kalau kita menderita itu lalu dikatakan bahwa oh ini cobaan dari Tuhan, oh ini didikan dari Tuhan. Belum tentu, ya, belum tentu, karena alasannya paling gampang, kita orang tak sempurna, ya, kita itu punya dosa asal. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena Adam dan Hawa, kita itu punya kecenderungan dosa bahkan sejak berada di dalam rahim ibu kita. Ya, orang bilang bahwa kalau bapak dan ibu berkelahi, bahkan ketika ibu itu masih hamil kita bisa merasakan emosi negatif dari ibu kita. Ya, dan kita ikut menderita di dalam kandungan ibu kita. Dan itu ada penelitiannya. Seperti itu. Dan memang sejak awal kita itu berkumpul dikenai oleh dosa, maka hanya orang Kristiani yang percaya bahwa ada dosa asal itu. Ya. Menarik. Nah, dosa pribadi, dosa adalah melawan Tuhan, namun secara bersamaan melawan akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang benar. Jadi dosa itu jelas bahwa melawan Tuhan. Tapi mengapa disebut sebagai melawan akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang benar? Akal budi kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Dan itu sejak awal Tuhan taruh di dalam batin kita. Maka ketika kita mencuri pertama kali, hati kita berdebar-debar. Dan itu tanda bahwa Roh Kudus memberitahu kamu melakukan dosa. Ya. Dan hati nurani juga bisa mengatakan bahwa apa? Jangan mencuri. Tetapi kita tetap mencuri. Maka ditegurnya kita oleh hati nurani. Dosa adalah melawan hati nurani yang benar. Ya, melawan akal budi. Ya, kalau milik orang lain kita tidak boleh ambil. Kalau ini bukan milik kita, kita tidak boleh ambil. Itu berarti korupsi nantinya. Dan korupsi itu juga merupakan sebuah dosa sosial.
Dosa adalah satu tindakan pribadi, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk dosa orang lain kalau kita turut di dalamnya. Ya, Katekismus Gereja Katolik, poin 1868. Berarti kita mendorong orang untuk berbuat dosa, kita mempengaruhi orang untuk berbuat dosa, atau kita ikut-ikutan orang untuk berbuat dosa. Ya. Dan itu yang disebut dosa sosial. Dan korupsi, umpamanya yang terjadi di mana-mana, dan parah di Indonesia, itu adalah dosa sosial selain dosa pribadi. Ya. Kita melakukan kesalahan, ketidaktahuan, atau kekerasan hati kita, ya, lebih tepatnya. Nah, dan itu memang, kita seringkali diberitahu, jangan investasi. Masa ada orang yang kamu investasi 100 juta, sebulan diberikan 20 juta bunganya. Tidak ada investasi seperti itu. Enggak apa-apa, ini kelihatannya meyakinkan orangnya. Ternyata uang kita dibawa lari, umpamanya. Ada itu. Ya. Dan itu sebuah kesalahan. Apakah dosa? Mungkin tidak dosa, karena mungkin kita hanya tidak tahu dan keras hati saja, diberitahu orang tidak mau. Ya. Apakah menderita? Ya pasti menderita lah, kehilangan duit. Ya, dan itulah dosa. Dan kita tahu ada apa? 7. Ada 7 dosa. Kesombongan, dosa pokok ya, keserakahan, iri hati, kemarahan, nafsu erotis, ya, ada juga kerakusan, ya. Ada juga kemalasan. Nah, kalau kita berbuat dosa-dosa seperti ini, ya, contoh orang yang malas, yang tidak punya duit lah. Kalau tidak punya duit terus gimana? Ya pasti sengsara lah. Ya itu gampang loh. Jadi jangan apa-apa bilang, karena kamu malas lalu bilang, ini saya mengikuti Yesus, maka saya menderita. Kamu menderita bukan karena salib Yesus. Kamu tuh menderita karena kebodohanmu. Dan itu yang disebut sebagai salib kebodohan. Ya saya tahu bahwa makan kebanyakan itu bisa membuat badan membesar dan juga kesehatan menurun. Tetapi ya makan terus. Ya orang bilang PPKM di Indonesia, ya, paha pinggang kita melebar. Jadi orang di dalam rumah ini nggak tahu di Singapura lockdown nggak ini Singapura ini. Orang Singapura ini kena beberapa langsung lockdown, Orang Indonesia mati puluhan sampai ratusan sehari, disuruh lockdown tidak mau. Orang Singapura baru kena beberapa sudah lockdown. Ini terbukti bahwa orang Indonesia pemberani. Ya bukan gitu. Saya sering kali bercanda gini ya. Kalau lihatlah kalau teman-teman Chinese saya itu begitu pemerintah bilang PPKM, tidak ada yang berani muncul di tempat saya lagi, ya. Tidak ada yang berani muncul. Saya ulang tahun imamat ke-10 nih, kita makan-makan sebentar saja ya. Nggak datang, nggak ada satu pun yang datang. Ada satu yang datang ngantar makanan, pakaiannya APD lengkap. Saya bilang kayak saya orang ini deh, penderita COVID deh. Saya sampai didatangi lengkap dengan baju hazmat, sarung tangan, pakai masker, face shield, waduh semuanya luar biasa. Gila, ngunjungi romonya kayak ngunjungi ini orang yang lagi isoman aja nih. Saya pikir-pikir kenapa ya orang bisa sampai kayak gitu ya. Saya pikir, oh ya, ada orang yang sampai ketat begitu ya. Ada orang yang nggak pernah pakai masker pun enggak. Kemarin saya lagi
cocok berkebun bertaman di rumah saya kan nggak pakai masker kan, dia di rumah saya kan besar, dari jauh dari jalan raya ada yang masuk mendekat ke saya dan dia tidak pakai masker. Saya bilang, Pak, tolong, saya tidak mau bicara dengan Anda, saya bilang gitu. Saya sedang tidak pakai masker. Oh iya, maaf. Iya, saya bilang, Anda tahu protokol kesehatan, toh saya bukan tidak suka dengan Anda, tidak mau bicara dengan Anda. Saya sedang tidak pakai masker, kamu datang dekat dan kamu sendiri tidak pakai masker. Ya, orang Indonesia rupanya, Bang. Saya bilang, di pandemi ini kelihatan sekali siapa yang sungguh-sungguh punya akal sehat sekaligus beriman. Ya. Punya akal sehat saja tapi tidak punya iman, yang terjadi adalah ketakutan. Ya. Tapi punya iman tanpa akal sehat, yang terjadi adalah apa? Kecerobohan, kengawuran. Ya. Dan itu yang terjadi. Kita harus punya akal sehat dan juga punya iman. Dan harusnya iman kita menuntun akal sehat kita. Ya. Tapi banyak orang Indonesia yang tidak seperti itu. Ya. Mengerikan sekali. Nah, kembali lagi ke beberapa umat saya bilang yang kaya-kaya ini, yang punya duit atau paling tidak yang menengah atas, seringkali tidak mau datang lagi sudah ke rumah saya. Ya, yang muncul hanya makanan saja. Romo sehat ya, lagi ngurus shelter ya, sehat ya. Mereka takut semua ketemu saya sekarang. Gua jadi kayak orang ini deh, kena COVID deh, gara-gara ngurus shelter. Ya nggak apa-apa deh, terserah lah. Ya, tapi saya bilang ada orang yang kayak gitu, kenapa? Mereka tahu enaknya hidup. Ya, betapa hidup itu berharga. Tapi ada yang ngawur-ngawuran, saya bilang orang-orang seperti ini. Ada yang tidak percaya orang-orang seperti ini, berarti orang-orang yang tidak tahu betapa enaknya hidup. Jadi hidup atau mati sama saja. Biar kena COVID juga nggak apa-apa. Ya biarin lah. Ya. Dan itulah, saya hanya mau mengatakan satu hal. Ini ya, saya punya waktu 5 menit lagi. Hukum paradoksikal dosa. Kita itu seringkali jatuh ya dengan dosa-dosa yang kecil. Yang kecil itu tidak kurang berbahaya dibanding yang besar. Yang halus-halus itu tidak kurang bahaya dibanding yang kasar. Yang menakutkan itu tak selamanya lebih bahaya daripada yang menyenangkan. Dan itulah paradoks. Ya, dan itulah paradoksikal dosa. Ya. Anda pikir Anda perlu ketemu dosa itu dengan menakutkan. Contoh, membunuh. Tidak. Anda bisa saja ngelirik ya orang lain selain pasangan Anda dan mulai saja chatting-chattingan saja melalui WA. Itu kecil-kecil kok. Ya. Apakah itu tidak berbahaya dibandingkan dengan membunuh? Itu memang belum jadi dosa, tetapi berbahaya. Dan di dalam jangka waktu yang lama Anda bermain dengan api, Anda akan jatuh di dalam dosa besar. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Jadi yang kecil-kecil jangan dianggap kurang berbahaya dibandingkan dengan yang besar-besar. Ya. Dan itu paradoksikal dosa. Ya, yang halus-halus tidak kurang bahaya dibanding yang kasar. Nah, saya pernah memimpin retret bersama seorang romo eksorsis di Ungaran, Semarang. Setannya ada seorang ibu yang karena luka batin dan dikuasai setan, dia diusir 4 jam, setannya diusir oleh romonya, baru selesai. Dan malam itu mencekam karena apa? Dia teriakannya mengerikan sekali, ya. Dan dia ada di dalam kapel gitu ya, tapi teriakannya bisa turun sampai ke lembah-lembah di mana orang-orang yang berkumpul di sana berdoa. Jadi orang pada takut semua. Besoknya saya ajari mereka. Kalian dengar ya apa yang tadi malam ya? Mengerikan ya, mengerikan Romo. Saya bilang, Anda boleh percaya, boleh tidak. Itu setannya kelas kopral, saya bilang.
Loh kok bisa Romo? Itu mengerikan sekali. Itu kelas kopral, saya bilang. Itu kelas prajurit. Ya. Kelas prajurit. Kenapa? Kenapa kelas prajurit? Kasar soalnya. Yang bahaya itu yang halus-halus, saya bilang. Dan kita butuh mengenali gerak-gerik dosa setan itu justru yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang kita anggap, oh ini dosa yang tidak berarti. Ya. Dan itu, Anda boleh percaya, boleh tidak, yang besar-besar kita mudah hindari. Jangan membunuh, jangan mencuri. Ya. Iya, tetapi chatting-chattingan dengan pasangan orang bisa. Wah, itu bahaya. Ya, Anda pikir kecil-kecilan? Tidak. Ya, Romo kok tahu Romo ya? Tahu lah. Saya kan diceritain banyak umat. Nggak ikut menikah, tapi tahu deh sedikit-sedikit. Oh, juga tahu banyak beritanya pernikahan. Gitu. Tapi saya nggak cerita lah sekarang. Lain kali aja ya. Hati-hati dengan itu. Ya. Dan kita bisa menderita karena itu. Ada seorang suami mau menolong teman perempuannya, pada akhirnya juga jatuh di dalam dosa. Ya. Karena apa? Karena sering bertemu, merasa kasihan dan sebagainya. Kecil-kecil perbincangan yang akrab melalui WhatsApp group, akhirnya jatuh dalam dosa. Wah, repot. Makanya hati-hati sekali dengan yang halus-halus, yang kecil-kecil. Yang kelihatannya ya menyenangkan tuh kalau chatting ketemu dengan orang yang cocok ngobrol, ya seperti itu. Dan itu pentingnya kita tahu pembedaan roh. Ya, bila saya dalam keadaan menjauh dari Tuhan, roh jahat menyodorkan kesenangan semu, kenikmatan duniawi agar saya terus dalam keadaan berdosa atau semakin menjauh dari Tuhan. Roh baik menegur saya secara tegas, kadang menyakitkan dengan tujuan saya kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Bila saya dalam keadaan dekat dengan Tuhan, roh jahat menyesahkan, menyedihkan, menghalangi saya dengan alasan semu agar saya tidak maju, dapat menyerang bagian sensitif dari saya, melumpuhkan semangat saya, menyerang bagian kelemahan kodrati orang. Roh baik memberikan semangat, kekuatan, hiburan rohani, air mata, inspirasi, harapan, iman, ketenangan, kedamaian, sehingga saya akan lebih maju dalam Tuhan, bahkan sampai berani berkorban bagi Tuhan. Nah, persis. Ketika saya buka shelter pertama, Anda tahu tidak? Apakah saya bilang, stop, ngapain? Tidak kamu sendirian, Effendi. Ngapain kamu? Bikin yang aneh-aneh di tengah kondisi gawat darurat ini. Kamu duduk tenang di rumah, nonton YouTube, baca buku supaya kamu punya ilmu makin banyak. Berdoa saja supaya kondisi lebih baik. Nah, ada suara seperti itu. Tetapi ada juga suara, Effendi, lanjut. Bikin shelternya, jadikan. Pasti ada jalan di tengah kebuntuan ini. Anda tahu saya pilih yang mana? Saya pilih yang kedua. Dan itu kebodohan salib. Karena apa? Setelah itu saya gelisah, saya malam mimpi tidak jelas, dan macam-macam. Dan takut karena apa? Takut karena ada yang sesak napas malam-malam, ada yang tidak mau makan, 1 hari penuh tidak mau makan, karena setiap kali ada barang masuk ke dalam mulutnya, dia ingin keluarkan. Seperti itu. Dan itu pembedaan roh. Tetapi ada orang yang di dalam posisi pertama, dalam keadaan menjauh dari Tuhan, dan roh jahat pasti menyodorkan kesenangan. Ya, roh baik akan menegur secara tegas, menyesakkan. Ya. Dan ini yang membuat kebodohan salib dan salib kebodohan itu beda. Salib kebodohan datang dari kebodohan manusiawi, ketidaksempurnaan kita, dan dosa kita. Sedangkan ya, kebodohan salib itu datang dari upaya kita melayani Tuhan dan sesama. Mengejar, memegang kebenaran itu dan keberanian untuk rela menderita. Ya. Dan dari ini kita bisa tahu bahwa apa?
Tidak semua derita kita itu karena kita orang Kristiani pantaslah kita menderita. Ya, jangan jadi orang Kristiani seperti itu. Contoh yang paling nyata, umpamanya ada satu contoh, istri dipukul suami, oh Romo tidak apa-apa. Ya, itu bagian dari salib saya. Saya bilang, kamu membiarkan suamimu berlaku kasar terhadap kamu seperti ini terus-menerus, itu bukan salib dari Tuhan. Itu salib yang datang dari kebodohanmu, saya bilang. Kalau dia berani angkat tangan lagi, kamu lapor, saya bilang, kepada yang berwajib. Ya, kamu harus melindungi dirimu, supaya apa? Dia tidak berlaku kasar lagi terhadapmu. Apakah itu sebuah tindakan salah? Tidak. Saya bilang kamu tidak boleh memberikan excuse, alasan terhadap dosa orang. Saya bilang. Dan itu salib kebodohan yang kamu pikul sekarang adalah apa? Kamu di-abuse oleh pasanganmu terus-menerus dan kamu biarkan dan itu kamu anggap sebagai salib Yesus. Enggak, saya bilang. Itu salib yang datang dari kebodohanmu, dari ketidakmampuanmu mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya bilang. Yesus itu pembela orang-orang yang lemah. Bagaimana kamu yang di dalam posisimu sebagai orang yang lemah tidak mau membela dirimu, bahkan ketika ada orang seperti saya yang membelamu, kamu tidak mengizinkannya, saya bilang. Ya, sudahlah, tapi itulah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa menanggung kebodohan salib, atau yang disebut sebagai salib Yesus Kristus itu di dalam hidup kita, atau kita bisa menanggung salib kebodohan kita yang datang dari dosa, kekerashatian kita, dan juga kesalahan kita sebagai manusia. Kalau kita sedang memikul salib kebodohan kita, kita harus seperti penjahat yang ada di salib itu, ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kamu menderita karena kebodohanmu, dosa dan kesalahan, maka berubahlah. Ya. Jangan mengambil alasan-alasan di luar dirimu, kamu harus mengubah dirimu. Ya. Dan ini kesimpulannya. Setiap kali kita menderita, kita pertama-tama harus bertanya pada diri kita, apakah ini salib kebodohanku atau kebodohan salib Yesus Kristus? Terima kasih. Ya. Begitu, silakan. Ya. Agak lewat sedikit, 45 menit rupanya. Terima kasih Romo Effendi Ya. untuk pengajaran dan sharingnya sangat bagus sekali. Dan jadi kami lebih mengerti tentang salib, terutama salib kebodohan. Buat kami itu lebih mengerti dengan jelas artinya. Dan selamat sore, Suster, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Perkenalkan, saya Susan. Saya akan membantu di sesi tanya jawab. Ada beberapa Romo pertanyaan di chat. Yang pertama dari Pak Stefan Lek. Romo, suara hati nurani ingin berbuat baik, namun takut karena situasi dan kondisi. Apakah itu salib kebodohan atau dosa? Saya pikir mau dijawab langsung ya, Susan? Iya, boleh, Romo. Ya. Saya pikir kita semua punya porsinya masing-masing. Jadi saya kan bilang kepada saya ya, diri saya waktu saya membuka shelter itu ya, Effendi, apakah kamu takut? Saya mengatakan pada diri saya tidak takut. Tapi ternyata ketika shelter itu penuh dan ketika saya mengelola, saya kebingungan bagaimana harus menjaga orang-orang itu, saya juga pada satu titik takut ya. Tapi begini ya, kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Saya bisa melakukan itu karena saya punya tempat, punya shelter, ya macam-macam. Lalu saya juga mengajak dosen-dosen UGM ya, jadi dalam arti mereka orang-orang pandai, dan mereka tidak punya fasilitas seperti saya. Jadi saya
Saya memberi punya shelter itu, lalu saya buat shelter itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Romo kami bantu satu dari segi kompetensi. Ya, dokter-dokternya bantu saya. Romo shelter yang baik itu Romo harus nyiapkan ini, itu. Jadi saya siap. Yang kedua, dosen-dosen UGM, mereka tahu Romonya apa, pasti butuh dana. Jadi mereka patungan, dosen-dosen UGM patungan untuk Romonya. Menarik ya, patungan untuk Romonya, dan luar biasa. Saya pikir, karena ya saya tidak tahu ya, tetapi itu menarik ya, karena kita melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, saya pikir kita melakukan apa yang Tuhan minta dari kita. Gitu. Kalau Anda tidak punya rumah besar, Anda tidak bisa jadikan rumah Anda sebagai shelter, bukan? Anda bisa baca situasi hidup Anda. Apa sih yang saya bisa lakukan untuk Tuhan di dalam masa ini? Anda bisa bertanya. Dan kalau Anda menemukan 1-2 hal kecil ya di dalam hidup Anda lakukan itu. Kalau Anda tidak melakukan itu, bukan berarti Anda hanya berdiam diri di rumah ya, masa-masa sekarang ya. Menjaga supaya mencegah penularan dan seterusnya ya. Singapura sudah bebas belum ya? Belum sepenuhnya, Romo. Tapi sudah tidak lockdown lagi ya sisanya? Iya, tidak. Masih dibatasi Romo, kalau masalah makan masih 5 orang, belum bisa normal gitu. Pelan-pelan, dibebaskannya pelan-pelan Romo. Ya, baik. Ya, Singapura itu yang paling ini sih, yang paling sensitif. Begitu kena 2 orang, 3 orang, tutup. Luar biasa. Indonesia kena 2-3 orang, lanjut terus. 2.000 orang masih lanjut. Ya, itulah kita. Oke, baik. Jadi jawaban saya begitu ya. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan tidak semua hal yang berbau heroisme apa bisa dilakukan. Kita melakukan heroisme kita itu kecil-kecil, panggilan kita itu kepada kita itu kecil-kecil ya, tidak usah bikin yang besar-besar ya. Anda bahkan kalau setia saja dengan apa sih yang bisa saya lakukan untuk sesama saya di masa ini, sudah itu panggilan Anda ya. Jadi kalau Anda tidak bisa bangun shelter, itu bukan berarti Anda berbuat dosa. Oh, nggak ada shelter. Kalau di Singapura, apartemen ya. Ya, seperti itu. Ya, oke, baik. Oke, makasih Romo. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Anastasia Iin. Romo, sakit hati itu kan luka batin, dan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi menghindari ketemu orang yang membuat sakit hati itu, apakah sikap yang benar? Apakah itu sikap kebodohan salib atau salib kebodohan? Silakan, Romo. Anda melakukan kebodohan salib kalau Anda bisa mengampuni orang itu. Ya. Jadi seperti Yesus disalib toh, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda melakukan kebodohan salib. Tidak salah menderita, masih harus mengampuni. Masih mau, bukan harus, masih mau mengampuni. Itulah kebodohan salib. Ya. Anda mengatakan itu, kalau Anda memelihara luka batin, Anda tidak mengolahnya, paling tidak ya, tidak mendoakan luka Anda itu kepada Tuhan. Ya, Anda memelihara derita yang tidak perlu. Dan menurut saya, kalau selama Anda memelihara derita itu dan tidak pernah mengupayakan untuk bisa sembuh, itu Anda memang berada di dalam salib kebodohan. Karena apa? Yang sakit hati itu yang menderita kita, ya, bukan orang yang membuat kita sakit. Makanya pengampunan itu pertama-tama bukan membebaskan orang yang melukai kita. Pengampunan itu pertama-tama membebaskan diri kita dari cengkraman setan sebenarnya. Luka batin entah dalam bentuk apapun ya, tetap membuat kita tidak merdeka. Dan orang yang tidak merdeka, orang itu gampang dipakai setan. Itu saja. Jadi bertanya,
kalau menghindar ketemu orang yang membuat sakit hati, boleh. Dalam arti bahwa Anda belum bisa benar-benar sembuh dari luka batin itu, Anda berusaha menghindar tidak apa-apa, memang biasa, itu manusiawi. Tetapi Anda harus berupaya paling tidak mendoakan luka batin Anda itu supaya bisa sembuh. Itu yang saya bisa jawab sampai sejauh ini. Ya. Terima kasih Romo. Di kolom chat sudah tidak ada lagi, tapi ada beberapa umat yang minta untuk didoakan, Romo. Ya. Kita doa juga nanti, apakah bisa sekarang atau gimana? Siapa yang minta didoakan untuk apa? Ada dari Ibu Lisha Wijaya dan dari Ibu Dorka Stefani. Ada dua orang yang tadi doakan. Nanti setelah setelah ini masih ada puji dan penyembahan loh, pujian dan penyembahan loh. Ada satu recording virtual yang mau kita tampilkan. Tapi udah ya, nanti setelah lagu itu saja saya berdoa untuk kedua itu sekaligus. Siapa yang berdoa menutup habis ini setelah ini? Dari Romo. Dari saya sekalian ya. Baik, nanti tolong dicatat ya dua nama. Ya, baik, Romo. Ini masih ada yang bertanya ini. Ya, dari Ibu Lucia, Romo mohon tanya bagaimana cara kita mengetahui apakah kita hanya dimanfaatkan atau ditipu orang yang minta tolong pada kita. Kalau ditolong ternyata hanya menipu, tapi kalau tidak ditolong, hati mengatakan kasihan orang itu. Nah, ini benar, ini sebuah kerumitan tersendiri. Maka dengarkanlah suara hatimu. Kalau Anda merasa bahwa kok saya merasa ini ya, menolong orang ini tidak membuat hidupnya lebih baik, malah menyusahkan saya, ya jangan ditolong. Mungkin Anda mengganti bentuk pertolongannya, tidak harus dalam bentuk duit. Umpamanya ya, ada contoh, saya buka shelter, tiba-tiba satu malam datang teks muncul ya di chat, WA chatnya muncul, dan Romo saya sakit, saya pusing, mual-mual, mau muntah, sesak napas, panas dingin, ya cerita semua banyak-banyak. Terus saya bilang, ya terus bagaimana, apa yang bisa Romo bantu ini? Oh saya mau masuk shelternya Romo. Oh dengan senang hati saya sediakan tempat. Tapi kamu harus ini ya, menunjukkan hasil swabmu ya, saya bilang begitu. Bukan karena saya mau membuat kamu lebih berat ya, tapi untuk keluar dari shelter nanti kamu butuh surat dari puskesmas bahwa kamu sudah isolasi mandiri tersendiri ini ya selama 14 hari. Paling kurang ya, seperti itu. Dan surat swab itu jadi rujukan puskesmas untuk mengeluarkan kamu dari shelter. Oh saya belum swab ini Romo, belum dites positif atau negatif. Nah, kalau begitu kamu pergi cek dulu ada uang atau enggak, saya tanya gitu. Oh enggak ada Romo. Ya sudah, bagaimana caranya supaya saya bisa kirim uang untuk kamu, saya bilang gitu. Sudahlah Romo, nggak usah. Jadi dia menolak pada akhirnya. Saya bilang, terus kamu cerita saya untuk apa, minta masuk shelter untuk apa? Saya kadang-kadang saya bilang, ya sudah, untuk yang seperti ini terpaksa saya lepaskan. Bukan karena saya nggak mau bantu dia, saya bersedia, sudah siap membantu. Dia yang tidak mau dibantu oleh orang lain. Dan ternyata benar, dia berkeluh kesah kepada banyak orang di luar sana, dan ketika beberapa orang bertanya pada saya, Romo ini bisa diterima nggak? Saya bilang tidak bisa diterima sepanjang dia tidak swab. Dan itu kan sebuah kebebalan dalam arti tertentu. Bebal itu berarti bodoh dan keras hati. Ya, karena apa? Saya bilang, saya beri jalan kamu untuk bisa masuk shelter, nanti di sana dirawat baik-baik daripada kamu di kos, ya. Kamu bisa menulari orang banyak dan tidak ada yang memperhatikan kamu di kos. Tapi itu pilihan dia, dan ini yang saya bilang, ini jelas-jelas salib kebodohan. Ini salib kebodohan. Ya. Karena apa? Sudah tahu bahwa kamu menderita dan kamu tahu jalan keluar, tapi kamu tetap nggak mau. Ya.
untuk orang-orang yang seperti ini kita tidak bisa menolong. Kita mau menolong, tetapi kita tidak bisa menolong. Maka perlu dibedakan antara rasa kasihan dan kemauan untuk memberikan pertolongan secara tepat. Jadi harus dibedakan, ya. Oke, itu dulu. Tidak ada lagi di chat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya kepada Romo. Ada satu lagi Romo, Ibu Hertawati. Romo, bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menghakimi, padahal dia sahabat-sahabat kita di komunitas? Apakah hal itu kita terima saja atau bagaimana Romo? Supaya kita juga bisa memperbaikinya. Silakan. Aduh, saya bilang komunitas Kristiani, ya itulah komunitas yang manusiawi. Tapi saya beritahu saja, kalau namanya komunitas Kristiani itu, omongannya itu pertama harus tanya apakah omongan ini berguna bagi orang itu, apakah omongan ini berguna bagi saya, apakah omongan ini berguna bagi komunitas. Kalau tidak, jangan jadikan bahan pembicaraan dong. Kan kita semua sudah tahu kalau gossiping itu, Paus itu sangat marah terhadap orang-orang yang suka gosip. Karena gossiping itu killing ya, dalam arti tertentu, membuat orang merasa disudutkan ya. Dan kita tahu bahwa seringkali kita itu melakukan apa yang dikatakan sebagai gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang laut tampak. Dan persis kita itu punya kesalahan besar, tetapi lebih suka ngomongin kekurangan orang lain. Dalam hidup saya sih, saya selalu begini, kalau saya tidak bisa menolong orang ini, lebih baik saya diam. Begitu. Kalau saya merasa saya bisa menolong orang ini, saya akan ngomong atau melakukan tindakan tertentu. Tapi kalau tidak, nanti saya hanya merusak reputasinya dia. Dan itulah komunitas kita. Mohon maaf ya, dalam arti tertentu kita masih sangat manusiawi. Jangankan antar umat, Romo saja, uskup saja, dia gosipin kok. Ya, itulah kita ya. Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang laut tampak. Ya. Seakan-akan kita yang tahu ceritanya orang ini luar biasa. Nah, sudahlah, itulah kita. Dan di dunia sosmed seperti ini lalu menjadi sangat mudah untuk gossiping. Jangan gossiping, tapi ya itulah naluri kita. Mengapa? Mohon maaf ya, ini bukan seksis ya. Mengapa gossiping itu lebih banyak terjadi di kalangan perempuan? Karena pada dasarnya kita itu agresif ya. Tetapi kalau lelaki itu agresifnya secara fisikal ya. Jadi berkelahi, berantem itu tipikalnya lelaki ya. Suka berantem. Kalau perempuan kan jarang ya. Agresivitasnya ditunjukkan secara fisikal ya. Jarang sekali perempuan berkelahi secara fisik. Tapi perempuan punya model agresivitas ya dalam tutur kata. Dan itulah kita manusia begitu. Jadi hati-hati dengan agresivitas kita gitu. Ya. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya Romo dari Ibu Tuti. Romo mohon tanya bagaimana cara untuk mengampuni dan sembuh dari luka batin dari seseorang karena orang tersebut masih terus berhubungan setiap hari. Padahal sudah dibawa dalam doa setiap hari untuk pelepasan. Kebebasan, pelepasan. Pelepasan, ya. Ya, saya tahu itu berat ya. Saya mau ngajari healing memories, tapi ini bukan tempatnya. Ada sebuah bentuk meditasi di mana kita bisa menyetel kembali memori kita. Jadi secara fisiologis ada bagian tertentu di dalam otak kita yang menyimpan memori itu, dan itu berhubungan dengan
mekanisme-mekanisme di dalam otak kita menghadapi sebuah realitas. Umpamanya figur A ini pernah membuat saya cedera gitu ya, entah cederanya dalam bentuk apapun ya. Itu akan diingat, dan ini yang pokoknya ketika berjumpa dengan dia, itu yang selalu diberi tanda bahwa apa? Bahwa bahaya, atau cedera, atau negatif, atau melukai, macam-macam, dan menimbulkan rasa tidak enak. Luka batin itu bagian dari mekanisme kita yang manusiawi untuk bertahan hidup, saudara-saudariku. Ya, itu sesuatu yang alamiah, tetapi kita tidak mau hidup dengan luka batin, karena seringkali realitasnya, karena luka batin itu realitasnya jadi kacau, dalam arti bahwa harusnya A, kok kita bacanya B, karena luka batin. Dan karena luka batin itu kita nggak bisa jadi pengikut Tuhan secara utuh. Saya hanya bisa bilang, saya punya metode sih, tapi ya itu sebuah pembicaraan tersendiri, begitu. Tapi sepanjang Anda mendoakan orang itu ya, jangan mendoakan diri Anda saja, mendoakan orang itu, bahkan terasa sakit sekalipun, Anda ucap dengan bibir berat sekalipun, Anda ucapkan saja tiap hari secara konsisten, lalu mungkin akan mengurangi pelan-pelan luka batin itu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Stefan L. Romo, saya teringat pernah menolong orang yang kecelakaan ditabrak dan kami menolong bawa ke klinik. Namun ada beberapa orang yang menganggap kami pelakunya, padahal jelas-jelas si penabrak kabur. Hal semacam ini sering terjadi. Bagaimana ini, Romo? Terima kasih. Ya, anggap saja itu sebagai kebodohan salib. Ya nasib lah, nggak bersalah terus. Bukankah harusnya berdamai, dan bukan hanya berdamai Pak, tetapi juga mengatakan bahwa ini yang terjadi juga di dalam hidup Yesus. Ya, Yesus sudah menunjukkan itu. Dan saya mau menyatukan semua rasa kekecewaan, frustrasi, dan kesedihan saya akibat dituduh ini dengan derita Yesus sendiri. Saya pikir itu jalan mistis yang paling baik yang bisa Anda lakukan ya Pak ya. Bahwa Yesus yang tidak bersalah itu dituduh bersalah dan menderita karena itu. Anda bawa itu kepada Yesus, lihatlah salib itu dan mengatakan bahwa Tuhan, derita ini saya satukan dengan derita yang Engkau miliki. Saya pikir itu jalan mistis untuk penyembuhan Anda ya Pak ya. Dan anggap saja bahwa ini memang yang Anda lakukan ini, dan derita yang Anda pikul ini adalah sebuah kebodohan salib, di mana Anda menolong dan orang karena dosa, diskriminasi itu dosa, ya. Cara pandang yang melihat etnis tertentu sebagai orang yang selalu berbuat jahat itu adalah dosa. Ya. Itu bagian dari salib Anda. Salib Yesus Kristus, salib Anda juga begitu. Ya, disatukan dengan salib Yesus Kristus ya Pak ya. Romo, boleh saya tambahin sedikit yang pertanyaan barusan ini, apakah sama dengan redemptive suffering, Romo? Itu kebetulan saya juga mau nanya tentang redemptive suffering. Ya, kalau Anda berani untuk menerima itu bagian dari iman Kristiani kita, itu Anda satukan dengan derita Kristus, itu penebusan. Anda percaya boleh tidak, saya punya pengalaman menyatukan derita saya dengan derita Yesus yang disalib, dengan hanya melihat salib Yesus dan menangis tidak terima apa yang terjadi di dalam hidup saya di hadapan salib, dan saya sembuh. Dan itu bagian dari hidup kita. Karena apa? Persis ketika kita punya pengalaman jelek, bukan karena kesalahan kita ya, tapi karena kesalahan orang lain, kita satukan dengan apa yang Yesus derita, yang Yesus rasakan itu. Dan jalan itu jalan mistis loh. Anda pikir jalan derita itu tidak bisa menjadi jalan mistis. Jalan derita itu justru jalan penyatuan mistis. Kalau Anda bisa menderita karena Tuhan, karena sesama, karena kebenaran, dan walaupun Anda tidak salah, Anda disalahkan,
Anda bisa menjadi semakin dekat dengan Yesus, bahkan menyatu dengan Yesus. Itu di dalam jalan, di dalam mistik disebut via unitiva, jalan penyatuan. Dan jalan penyatuan itu terjadi ketika kita berani menderita bersama dengan Yesus. Itu. Oke, baik Romo. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Romo. Dari Pak Hieronymus, Romo bisa lebih jelaskan tentang menyangkal diri. Ya, tadi saya mengatakan bahwa kita bisa menderita karena kita menyangkal diri, dan menyangkal diri itu bagian dari kita sebagai orang-orang benar yang mau mengikuti Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan, bukan mengekang, tapi mengendalikan keinginan tubuh kita. Ya, jadi kalau kita menyangkal diri, kita mengendalikan, kita menjadikan Tuhan adalah Tuhan atas diri kita, termasuk tubuh kita. Dan itu kita menyangkal diri. Dan kita menjadi semakin dewasa dengan menyangkal diri. Itu ya, saya pikir Pak. Oke. Ada satu lagi Romo dari Pak Hieronymus lagi. Romo, apa maksud doa Yesus di Taman Getsemani tentang cawan yang ia ingin Bapa lalukan darinya? Apakah cawan itu maksudnya penyiksaan, penyaliban, kematian, atau hal lain yang akan Yesus tanggung beberapa jam lagi? Benar, itu yang dimaksud dengan segala macam derita yang dia akan tanggung sampai mati di sana. Dia takut karena dia manusia. Jelas Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Maka ketika di Getsemani, sisi kemanusiaannya muncul dan dia takut. Tapi bukankah kita juga seperti Yesus? Yesus itu Allah yang sungguh-sungguh mengerti deritanya manusia, rasa-perasaannya menjadi manusia. Dan mengapa dia sampai ketakutan seperti itu dan berdoa? Ya, dan karena dia manusia. Itu saja, gampang, ya. Tapi memang apa yang dikatakan soal penyiksaan, penyaliban, kematian itu tergambar di hadapan dia. Dia takut, tetapi dia tidak lari, ya. Dan itu orang-orang beriman itu seperti itu. Orang beriman itu bukan berarti orang yang tidak memiliki rasa takut. Orang berani itu bukan orang yang tidak pernah memiliki rasa takut, tetapi orang yang bisa melampaui rasa takutnya. Dan melampaui rasa takutnya karena ada alasan-alasan yang mendasar. Dan di dalam iman kita bilang, oleh karena Tuhan, saya melampaui ketakutan saya. Membuka shelter itu juga menakutkan pada awal. Tapi ternyata ya syukur kepada Allah, ya, di tes swab masih negatif. Ya itu dulu, ya, lanjut. Ya. Pertanyaan terakhir, Romo. Bagaimana caranya untuk tidak berlarut-larut memikirkan omongan orang yang tidak kita sukai? Thank you. Aduh, susah juga ya. Biarlah, nanti berlalulah. Kadang-kadang, saya dulu juga melakukan kesalahan terlalu pusing dengan apa yang orang omongkan tentang saya. Tapi, ya saya bilang itu paling 2-3 bulan lah selesai. Kita anggap saja itu lebah-lebah yang ada di sekeliling kita. Ya, nanti lebahnya tahu kalau bunganya sudah tidak lagi mengeluarkan madu yang diinginkan, nanti kan pergi. Jadi nanti kalau sudah tidak hot topic lagi apa yang tentang kita, nanti juga akan hilang sendirinya. Bertahanlah, tidak ada jalan lain, dan doakanlah mereka yang menyinyir itu apa? Mencibir kamu dan menggosipin kamu. Bertahanlah, tidak ada jalan lain. Dan berharap nanti kalau hot topiknya hilang, ya mereka akan pergi. Nggak usah khawatir, nanti mereka pindah cari hot topik lainnya, topik-topik hangat lainnya di yang lain gitu. Nah itu kebiasaan mereka begitu. Jangan takut. Dan banyak orang-orang yang mengaku diri orang Kristen, isinya hidupnya hanya ngomongi masalahnya orang lain saja.
Dan saya yakin orang yang ngomongin masalah orang lain hidupnya juga tidak jauh berbeda dari topik yang sedang dibicarakan. Kan itu soal isi kepala ya. Kalau isi kepalamu negatif semua, itu ya, omonganmu kan negatif semua. Kalau isi kepalamu soal yang positif-positif tentang Tuhan, tentang apa, maka apa yang kamu katakan, apa yang kamu ketik itu selalu soal Tuhan. Dan kamu bisa percaya boleh tidak. Apa yang kamu ketik itu itulah persis isi kepalamu. Dan itulah yang sedang kamu jalani hari-hari ini. Walaupun kamu ngomongin orang lain, tetapi persis itu isi kepalamu. Maka sekarang kan bilang gosipnya itu tidak di mulut lagi, apalagi di masa COVID ini, gosipnya itu ada di jari-jari. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Romo untuk sesi tanya jawab ini, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Kemudian Romo, ada beberapa umat yang minta PowerPoint-nya di-share. Bisa Romo? Bisa langsung di-share di kolom chat atau gimana? Kalau Romo berkenan. Oh ini ya ada yang nanya, Romo, pasien-pasien isoman yang boleh pulang tidak dites lagi sebelum pulang ya? Katanya pasti masih positif. Wah, siapa yang bilang? Kata Dr. Erlina Burhan SPP Satgas COVID Nasional, nggak, jadi gini, 10 hari untuk orang yang tanpa bergejala. 10 hari masih bergejala, sampai gejala terakhir harus tambah 3 hari. Makanya biasanya jadi 14 hari kalau hari ke-10 masih bergejala. Tes COVID itu tidak menunjukkan virusnya aktif atau tidak. Saya kayak dokter saja nih sekarang. Gara-gara punya shelter, saya jadi kayak dokter deh. Tes COVID itu tidak menunjukkan virus itu aktif atau tidak. Itu hanya menunjukkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh, tapi bisa saja bangkai virus itu sendiri. Begitu. Lepas dari itu aturannya jelas. Menurut dokter-dokter, OTG, orang tanpa gejala 10 hari dilepas. Jadi tidak hanya paling datang awal batuk kecil-kecil, tapi setelah itu nggak pernah capek, demam, nggak pernah sesak napas, 10 hari dilepas. Ya. Kalau batuk-batuk sesak napas, tunggu sampai lebih dari 10 hari sampai gejala terakhirnya hilang, harus tambah 3 hari baru sudah dilepas. Kayak begitu. Dan terbukti beberapa kali ada beberapa yang melakukan tes setelah isolasi mandiri negatif, PCR-nya negatif. Ya. Tapi kasusnya itu beda-beda ya. Jadi dalam arti tertentu ya inilah, ada kasus di mana sudah 4 bulan masih positif terus. Persis PCR itu tidak ngomong soal virus itu aktif atau tidak, tapi ada jumlah virus ada di dalam tubuhmu. Tapi masalahnya virus itu aktif atau tidak, itu persoalan lain, dan itu tidak bisa diketahui dari tes PCR. Lepas dari itu, oke lah, itu perkara medis. Ya, ini Hieronymus. Terima kasih Pak Hieronymus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Baik Susan, saya kembalikan kepada kalian. Romo, untuk yang orang-orang sakit udah saya chat ke mana ya? Romo langsung ya. Jadi Romo bisa lihat nama-namanya. Thank you. Di-share ke saya ya? Ya. Oke, baik, saya akan ini ya, untuk penyembuhan Fabian Rumawas ya. Terus doa ulang tahun Ibu Teresia Surjadi Tanya, 83 tahun, ini luar biasa ya, umur panjang ini ya. Terus ada lagi kah? Ada Ibu Lisha Wijaya sama Ibu Dorcas Stefani di atasnya, Romo. Oh ya, nanti saya lihat itu. Oke, baik kalau begitu. Untuk acara berikutnya kami persilakan Bu Dede untuk melanjutkan. Thank you. Teman-teman semua, kini saatnya kita akan melihat ya video virtual dari teman-teman di Singapura dan teman-teman PD kami juga yang PD kami di Jakarta. Dipersilakan. Sun.
apakah sambil menunggu mereka, kita mau berdoa dulu, begitu, atau bagaimana, Bu? Boleh Romo berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya, untuk kita semua, dan juga untuk saudara-saudari yang minta didoakan hari ini. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahi anugerah kehidupan bagi kami. Kami mohon supaya kami melihat hidup kami ini sebagai berkat yang datang daripadamu, dan juga memakai berkat ini sebaik-baiknya untuk menjadi pelayan-pelayan, mulai dari keluarga kami, mulai dari orang-orang terdekat dalam hidup kami, teman-teman sekomunitas kami. Ya Tuhan, kami mohon supaya hidup yang kami gunakan ini pada akhirnya menunjukkan kemuliaan-Mu kepada banyak orang lain di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mohon berkat kesehatan bagi kami semua, kami yang berada di Singapura, yang berada di Australia, di Amerika, di Indonesia. Kami mau menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat bagi semua yang membutuhkan. Dan kami mau juga Engkau menganugerahkan kesehatan bagi kami. Terus istimewa kami berdoa untuk Ibu Lisye Wijaya yang saat ini sedang menderita infeksi kandung kemih. Semoga Tuhan, Engkau sendirilah yang datang sebagai penghiburnya, dan Engkau sendirilah yang menyembuhkan dirinya. Kami berdoa bagi Ibu Dorcas Stefani yang sedang berjuang dengan COVID yang diteritanya. Tuhan, jauhkanlah dia dari segala cobaan, jauhkanlah dia dari segala sesak napas, demam, batuk. Kalaupun simptom-simptom itu ada, Kau angkat, Kau bersihkan segala yang ada padanya, biarkanlah virus itu pada akhirnya mati berkat kuasa penyembuh-Mu. Kami juga berdoa bagi Jessica Puyang yang sedang sakit saat ini. Semoga dia juga Kau sembuhkan. Juga untuk Fabian Rumawas, semoga Kau selalu menjadi penghibur baginya, penguat baginya, dan menjadi teman terdekat baginya yang selalu menunjukkan jalan kebenaran di dalam hidupnya. Kami juga berdoa dan bergembira bersama dengan Ibu Teresia Suryati Taya di 83 tahun ya Tuhan, bukan umur yang pendek, dan kami mau mensyukuri anugerah-Mu yang luar biasa itu, dan semoga di masa tuanya ini dia mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan juga kegembiraan yang datang dari-Mu melalui keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Kami juga berdoa bagi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, semoga kami juga mampu untuk menjadi pewarta sabda-Mu, menjadi orang-orang yang membawa pengharapan dan kegembiraan di tengah dunia yang sulit yang berada di dalam masa pandemi ini. Dan semoga komunitas kami mampu menunjukkan betapa bahwa di dalam persahabatan kami ini, kami semua selalu Kau kuatkan, selalu Kau buat punya harapan, dan selalu Kau tumbuhkan iman dan kasih-Nya. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dari-Mu atas kami semua. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memberkati hidup kalian semua, orang-orang yang kalian cintai, dan sekaligus menganugerahkan kesehatan pada kalian semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Teman-teman jangan leave dulu ya. Setelah melihat video ini, kita juga ada pengumuman,
Ada juga foto bersama, jadi jangan leave dulu ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Effendi untuk kesediaan waktunya yang hari ini. Kami tahu ya di tengah-tengah kesibukannya Romo menyediakan waktu, dan sungguh kami bersyukur dengan kehadiran Romo yang memberikan firman Tuhan buat kita semua, sungguh menjadikan berkat bagi kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Romo. Terima kasih Romo. Juga kepada ada suster, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini, sungguh kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena begitu banyaknya, tetapi sungguh kami merasa sangat diberkati dengan kehadiran Bapak, Ibu, suster semuanya. Semoga PD kami juga menjadikan berkat buat kita semua. Terima kasih. Pengumuman berikutnya,
PD berikutnya 2 minggu yang akan datang. Maaf ya, saya tidak siap sebentar. Susan bisa bantu, Susan? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, PD berikutnya tanggal 26 Agustus 2021 pada hari Kamis jam yang sama oleh Romo Bayu Ruseno. Temanya Rafael Zaman Now. Kemudian ada PD malam juga tanggal 27 Agustus jam 8 malam. Pembicara juga Romo Effendi Kusuma Sunur. Silahkan mengikuti lagi acara-acara PD kita. Begitu, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, hanya ini saja ya pengumumannya ya, Susan. Bisa dikembalikan ke Dede. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Romo Effendi, terima kasih Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ada Berto yang hadir bersama kita, juga teman-teman dari Jakarta yang udah membantu rekamannya. Welly juga, thank you so much. God bless you all. Terima kasih semua. Thank you. Tentunya Pak Romo. Thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Effendi. Terima kasih Bu Tuti, Bu Susan. Romo itu dari pulau mana? Dari Adonara. Oh, Adonara tuh. Hey, ini orang Flores juga kah? Saya orang Papua. Orang Papua dan Flores jauh. Tapi saya berkaryanya di Flores. Oh, begitu. Ini ibu yang mana ini? Yang lain so bisa keluar, Saya Bu Shirley. Saya Shirley, Romo. Oh, Bu Shirley. Ini biar sudah orang timur dua ini omong kiri, omong kanan dulu, Romo Effendi, ini ada Suster Suryati juga lagi di Jogja ya, Suster. Silakan untuk unmute, Suster. Sama-sama di Jogja nih. Makasih Romo. Terima kasih Suster sudah hadir ya. Suster, saya punya nomor Anda di HP saya ya, atau gimana? Oh, bukan. Tidak. Saya tahu Anda di... Saya di Baciro, Romo. Makanya, saya punya nomor Anda ya, kok keluar Jogja Suster Suryati SSCC. Oh iya? Saya tidak tahu ya. Itu mungkin. Saya satu komunitas dengan Suster Ani, Romo. Walah, pantesan. Salam untuk ini ya, Suster Ani kalau ketemu. Sekarang sudah makin susah ketemu. Ya, Romo baru datang dari Bandung. Oh ya, baik. Begitu. Terima kasih Romo. Suster, terima kasih banyak ya. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih ya. Romo, terima kasih Romo. dari Sabon. Terima kasih Romo. Terima kasih. Thank you, Romo. Thank you Romo. Terima kasih. Bu Dede, terima kasih. Bu Terima Tuti, Bu kasih. Susana. Ya. Semuanya, terima kasih kami. Terima kasih Ibu Irena, thank Semuanya you ya. Sama-sama. Semuanya. Bye. Thank you, Rini. Terima kasih semua. Selamat sore. Sore, Bu Tuti. Linknya 2 minggu lagi sama nggak Bu Tuti? Tuti, Ya, Dede, semuanya. Ada Bu, 2 minggu lagi ada Bu Sosialita. Oh ya, Bu ininya Shirley. linknya sama, tetap masih sama. Nanti Oh, saya gitu. kirimin Oke. ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ya. Nomor Ya, saya thank udah ada you. ya Bu. Makasih. Ada, ya, ada, Izin Bu. live ya, izin live ya. Ya, thank you Bu Lisa. Boleh siap.